Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan Aisyah dan Alisa, sepasang kembar yang kehilangan ibu mereka dalam kecelakaan. Mereka kemudian dibesarkan oleh nenek yang penuh kasih di sebuah desa sederhana. Meski hidup dalam kesederhanaan dan kesedihan, keduanya tumbuh menjadi gadis yang tangguh dan pekerja keras. Mereka mulai bekerja di warung makan untuk membantu nenek. Di sana mereka belajar tentang dunia kuliner. Mimpi untuk memiliki usaha sendiri pun muncul. Dengan tabungan kecil, mereka membuka warung makan sederhana di rumah nenek. Usaha mereka perlahan berkembang, menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan, manajemen, dan kondisi ekonomi. Berbekal ketekunan dan kerjasama yang solid, mereka berhasil membuka cabang di kota lain, memperluas bisnis, dan akhirnya mewujudkan impian terbesar, memberangkatkan nenek untuk menunaikan ibadah haji. Kisah ini mengajarkan tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan pentingnya keluarga dalam menghadapi segala rintangan hidup. Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur, menyinari rumah kayu sederhana yang berada di pinggiran kota kecil. Di dalam rumah itu, dua gadis kecil berusia 8 tahun sedang bermain dengan riang. Mereka adalah Aisyah dan Alisa, sepasang anak kembar yang tak terpisahkan. Wajah mereka mirip persis, seperti dua sisi koin yang sama, namun memiliki kepribadian yang sedikit berbeda. Aisyah lebih pendiam dan teliti, sedangkan Alisa ceria dan lincah. Sejak lahir, keduanya selalu bersama. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka berbagi mimpi, tawa, dan cerita-cerita kecil yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu mulai terguncang ketika sang ibu jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat perlahan melemah. Di tengah malam yang sunyi, di usia mereka yang masih kecil, mereka kehilangan sosok ibu yang selama ini menjadi pelindung dan penghangat hati. Ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis yang membuat dunia mereka runtuh. Sebelum meninggal, sang ibu sempat menggenggam tangan mereka erat, menatap wajah kedua putrinya dengan penuh kasih sayang, seolah ingin meninggalkan pesan terakhir yang tak terucapkan. Namun, kini hanya ada keheningan yang mengiris jiwa. Tanpa orang tua, Aisyah dan Alisa pun dibawa oleh nenek mereka yang tinggal di desa. Nenek, seorang wanita tua yang sudah beruban, menyambut mereka dengan pelukan hangat yang penuh ketulusan. Meski sudah berumur, nenek tetap kuat dan tegar menghadapi kehidupan. Ia berjanji akan menjaga cucu-cucunya dengan sepenuh hati. Rumah nenek sederhana, dengan dinding dari kayu dan atap genteng yang mulai berlumut. Halaman rumah penuh dengan tanaman kecil, bunga-bunga liar, dan sebuah ayunan kayu yang menjadi tempat favorit Aisyah dan Alisa bermain. Namun, suasana rumah tak lagi riang seperti dulu. Kesedihan dan kerinduan menyelimuti setiap sudut. Setiap malam, Aisyah dan Alisa tidur dalam satu kamar kecil dengan tirai tipis yang menghalangi angin malam. Mereka sering terbangun dari mimpi buruk tentang ibunya. Namun, pelukan nenek selalu membuat mereka merasa aman dan terlindungi. Hari demi hari berlalu, dan hidup baru dimulai. Nenek mengajarkan mereka banyak hal, mulai dari memasak makanan sederhana, mencuci pakaian, hingga berkebun di pekarangan. Nenek juga membacakan cerita-cerita tentang kehidupan dan keikhlasan. Meskipun lelah, nenek selalu berusaha tersenyum agar mereka tak merasa sendirian. Sekolah tetap menjadi rutinitas yang harus dijalani. Aisyah dan Alisa berangkat bersama nenek setiap pagi dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang berdebu. Di sekolah, mereka berusaha fokus dan menjadi anak yang baik meski hati mereka masih penuh luka. Dalam kesederhanaan itu, mereka belajar arti kesabaran dan keteguhan hati. Meskipun dunia terlihat kelabu tanpa kehadiran ibu, Aisyah dan Alisa mulai memahami bahwa hidup harus terus berjalan, dan mereka harus menjadi kuat demi nenek dan diri mereka sendiri. Waktu terus bergulir tanpa henti. Aisyah dan Alisa kini memasuki masa remaja, usia di mana kebanyakan anak mulai bermimpi dan merancang masa depan. Namun, bagi mereka, mimpi itu harus disimpan rapat-rapat di dalam hati.
Kehidupan mengajarkan mereka untuk menjadi dewasa lebih cepat dari teman sebaya. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, nenek sudah bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan sederhana. Aroma nasi hangat dan sayur bening yang dimasak dengan penuh cinta menjadi penanda kebersamaan yang hangat di tengah kesederhanaan. Aisyah dan Alisa membantu nenek dengan tugas-tugas kecil, seperti menyapu lantai dan membersihkan halaman rumah. Sekolah tetap menjadi kewajiban utama, walau tidak mudah bagi mereka untuk fokus sepenuhnya. Pikirannya sering melayang memikirkan keadaan keluarga, terutama kondisi nenek yang semakin tua dan butuh perhatian ekstra. Mereka juga mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar yang memandang rendah anak-anak tanpa orang tua. Impian kuliah yang dulu sempat tersimpan mulai memudar. Biaya pendidikan yang tinggi dan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan membuat mereka sadar bahwa jalan itu mungkin tidak terbuka untuk mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka bertekad mencari cara lain untuk tetap maju dan mandiri. Setelah pulang sekolah, Aisyah dan Alisa tidak langsung bermain seperti teman-temannya yang lain. Mereka harus segera bergegas menuju warung makan kecil di pusat kota yang menjadi tempat mereka bekerja sebagai pembantu. Dengan sepeda tua yang sering rewel, mereka menempuh jalan berdebu dan kadang hujan, tanpa mengeluh sedikit pun. Di warung makan itu, pekerjaan mereka beragam. Mulai dari mencuci piring yang menumpuk, membersihkan meja, menyapu lantai, hingga membantu memasak sesuai kemampuan. Mereka belajar dengan cepat dan selalu berusaha menunjukkan sikap rajin dan sopan kepada pemilik warung serta pelanggan. Meski lelah, Aisyah dan Alisa merasa bangga bisa membantu nenek dengan penghasilan kecil yang mereka dapatkan. Setiap rupiah mereka sisihkan untuk kebutuhan keluarga dan membeli obat-obatan nenek. Mereka juga belajar mengatur waktu dengan baik agar tetap bisa belajar di rumah. Suatu hari, di sela-sela membersihkan meja, mereka mengamati bagaimana pemilik warung memasak dengan cekatan dan menyajikan makanan yang disukai pelanggan. Hal ini menumbuhkan rasa penasaran di hati mereka. Mereka mulai memperhatikan bahan-bahan, bumbu yang digunakan, dan cara memasak yang praktis. Di rumah, mereka mencoba meniru resep sederhana yang mereka lihat di warung. Nenek menjadi sahabat pertama mereka dalam mencicipi masakan. Senyum bahagia nenek saat merasakan makanan buatan mereka menjadi penyemangat terbesar. Perlahan, mereka merasa tertarik pada dunia kuliner, sebuah dunia yang ternyata penuh keajaiban dan peluang. Kehidupan yang keras mengajarkan Aisyah dan Alisa arti kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Meski banyak tantangan menghadang, mereka belajar untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha bangkit dari keterbatasan. Mereka tahu, masa depan mereka ada di tangan sendiri. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Sekolah, bekerja di warung makan, dan kembali pulang ke rumah nenek. Namun di balik rutinitas itu, ada api kecil yang mulai membara dalam hati Aisyah dan Alisa, mimpi untuk punya usaha sendiri. Di warung makan tempat mereka bekerja, kedua kakak beradik kembar itu mulai memperhatikan segala hal dengan mata yang lebih tajam. Mereka tak hanya melihat bagaimana makanan disajikan, tapi juga cara pemilik warung mengatur stok bahan, berinteraksi dengan pelanggan, bahkan mengelola uang hasil penjualan. Semua hal kecil itu mereka catat dalam pikiran. Setiap malam, ketika suasana sudah sunyi dan nenek tertidur pulas, Aisyah dan Alisa duduk bersama di teras rumah, membahas impian mereka yang belum pernah diungkapkan secara lantang. Dengan berbekal pengalaman sederhana, mereka mencoba merangkai rencana bagaimana suatu hari bisa membuka usaha kuliner sendiri. Mimpi itu tampak jauh, namun dalam hati mereka terasa begitu nyata. Di rumah, mereka mulai bereksperimen memasak. Dari resep-resep yang mereka lihat di warung dan tonton di televisi, mereka mencoba menciptakan masakan sederhana dengan sentuhan pribadi. Kadang mereka gagal, namun kegagalan itu tak membuat mereka patah semangat. Sebaliknya, mereka belajar dari setiap kesalahan dan terus berusaha. Nenek menjadi pendukung terbesar mereka. Meski tak banyak kata yang diucapkan,
senyum dan pelukan hangat sang nenek selalu memberikan kekuatan. Nenek juga sesekali memberikan saran sederhana yang diperolehnya dari pengalaman hidupnya sendiri. Kebahagiaan nenek adalah bahan bakar yang menggerakkan langkah mereka. Di tengah kesibukan sekolah dan pekerjaan, Aisyah dan Alisa juga mulai belajar tentang pentingnya keuangan. Mereka menabung dengan disiplin, menyisihkan sedikit demi sedikit uang hasil kerja dari warung. Tabungan itu mereka simpan rapi, menjadi simpanan awal untuk modal usaha yang mereka impikan. Mereka juga mulai mempelajari tentang pemasaran sederhana, dari cara mengemas makanan hingga memanfaatkan jaringan sosial di lingkungan sekitar. Mereka melihat bagaimana beberapa tetangga berhasil memasarkan produk mereka dengan baik, dan hal itu memberi inspirasi baru. Hari demi hari, mimpi yang dulu hanya tersimpan di hati mulai berubah menjadi tujuan nyata. Meskipun masih ada rasa takut gagal dan ketidakpastian, Aisyah dan Alisa yakin bahwa dengan kerja keras dan doa, semua hal mungkin diwujudkan. Sementara itu, di warung makan tempat mereka bekerja, pemilik warung mulai menyadari perubahan sikap kedua gadis itu. Mereka tak lagi hanya pekerja biasa, tetapi sudah menunjukkan jiwa kewirausahaan yang kuat. Kadang pemilik warung memberi mereka peluang belajar lebih banyak tentang usaha kuliner. Meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, Aisyah dan Alisa terus melangkah dengan penuh keyakinan. Di balik dapur kecil warung makan itu, mereka memupuk harapan yang suatu hari akan membawa mereka pada kesuksesan. Kehidupan Aisyah dan Alisa mulai memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun belajar dan bekerja keras, kedua kakak beradik itu merasa sudah saatnya mencoba mewujudkan mimpi yang selama ini mereka simpan rapat. Membuka usaha kuliner sendiri bukan lagi sekadar angan-angan, tapi tujuan nyata yang perlahan mereka persiapkan dengan matang. Dengan uang tabungan yang terkumpul sedikit demi sedikit dari hasil bekerja di warung makan, mereka mulai mencari peluang untuk membuka warung kecil di sekitar rumah nenek. Lokasi yang strategis menjadi pertimbangan utama, agar usaha mereka bisa dikenal dan ramai dikunjungi. Mereka mulai menyiapkan segala kebutuhan, dari membeli bahan baku awal, peralatan memasak sederhana, hingga membuat menu yang unik dan menarik. Menu yang mereka pilih adalah hasil dari percobaan dan eksperimen selama berbulan-bulan, makanan dengan rasa yang mereka percaya mampu menarik pelanggan. Meski modal terbatas, semangat mereka tak pernah surut. Mereka membantu nenek mengubah salah satu ruang kecil di halaman rumah menjadi tempat makan sederhana. Sebuah meja kayu panjang dengan beberapa kursi kayu tua menjadi perabot utama. Lampu minyak gantung dan lukisan sederhana memperindah suasana agar terlihat hangat dan ramah. Hari pertama usaha kuliner itu dibuka, Aisyah dan Alisa sibuk melayani pelanggan dengan penuh semangat. Meski hanya sedikit yang datang, mereka tak merasa putus asa. Setiap senyuman dan pujian kecil dari pelanggan menjadi hadiah berharga yang memotivasi mereka. Di balik kesibukan melayani tamu, mereka juga terus belajar mengelola keuangan dengan baik. Setiap pemasukan dicatat dengan rapi, begitu pula pengeluaran. Mereka sadar, kelangsungan usaha bergantung pada manajemen yang tepat dan ketelitian dalam mengatur keuangan. Selain memasak dan melayani, Aisyah dan Alisa juga mulai belajar mengemas makanan untuk dibawa pulang. Mereka memperhatikan kebersihan dan cara penyajian agar makanan tetap lezat dan menarik saat dinikmati di luar. Pelanggan mulai tertarik dengan pelayanan ramah dan cita rasa yang berbeda dari warung lain. Seiring waktu, usaha kecil itu mulai dikenal oleh tetangga dan warga sekitar. Dari mulut ke mulut, kabar tentang makanan lezat dan harga terjangkau menyebar perlahan. Pelanggan mulai bertambah, dan suasana warung kecil itu semakin hidup dengan canda dan tawa. Meski begitu, tantangan tidak pernah berhenti datang. Kadang bahan baku sulit didapat atau harga naik, terkadang cuaca buruk membuat pelanggan sepi. Namun, Aisyah dan Alisa belajar untuk tidak mudah menyerah. Mereka saling menguatkan dan terus mencari solusi bersama. Nenek selalu menjadi sumber kekuatan. Ia sering membantu dengan senyum dan doa yang tulus, meyakinkan cucu-cucunya bahwa setiap usaha baik pasti akan membuahkan hasil.
Dukungan dari nenek membuat mereka semakin yakin untuk terus berjuang. Episode ini menandai awal perjalanan Aisyah dan Alisa dalam dunia bisnis kuliner. Dari sebuah warung kecil di halaman rumah nenek, mereka mulai membangun mimpi besar yang suatu hari akan membawa mereka ke puncak kesuksesan. Setelah menjalani beberapa bulan dengan usaha warung kecil, Aisyah dan Alisa mulai merasakan tantangan yang lebih nyata dalam mengelola bisnis mereka. Meskipun pelanggan semakin banyak, kebutuhan akan modal tambahan dan pengelolaan waktu menjadi ujian yang harus mereka hadapi. Setiap pagi, mereka bangun lebih awal dari biasanya. Persiapan bahan makanan dilakukan dengan teliti agar kualitas tetap terjaga. Mereka belajar membeli bahan baku langsung dari pasar tradisional untuk mendapatkan harga lebih murah dan bahan yang segar. Perjalanan ke pasar yang ramai dan penuh sesak bukan hal mudah, tapi mereka jalani dengan semangat. Di tengah kesibukan, mereka harus membagi waktu antara usaha, membantu nenek di rumah, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang rasa lelah datang menghampiri, tapi tekad kuat mereka mendorong untuk terus maju. Mereka menyadari bahwa kesuksesan tak akan datang tanpa kerja keras dan pengorbanan. Pada masa ini, Aisyah dan Alisa juga mulai merintis inovasi kecil dengan menambahkan menu baru yang lebih variatif. Mereka memperhatikan tren makanan yang sedang digemari di sekitar kota dan mencoba mengadaptasinya dengan resep buatan mereka sendiri. Eksperimen ini tak selalu berhasil, tetapi mereka selalu belajar dari setiap percobaan. Pelayanan pelanggan menjadi perhatian utama. Mereka memastikan setiap tamu yang datang merasa dihargai dan puas dengan makanan serta layanan yang diberikan. Senyum dan keramahan menjadi senjata ampuh untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Lambat laun, warung kecil mereka mulai mendapat reputasi positif. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, hujan deras mengguyur kota hingga menyebabkan banjir kecil di sekitar rumah dan warung mereka. Usaha terpaksa tutup sementara karena bahan makanan tidak bisa dikirim. Hari-hari berikutnya menjadi masa sulit dengan penghasilan yang menurun drastis. Aisyah dan Alisa harus ekstra sabar dan mencari cara agar usaha tetap bertahan. Di waktu yang sama, mereka berusaha mencari peluang tambahan untuk menambah modal. Mereka mulai menerima pesanan catering kecil dari acara keluarga atau pertemuan kecil di lingkungan sekitar. Ini menjadi sumber pemasukan tambahan yang membantu mereka tetap bertahan dan mengembangkan usaha. Nenek selalu memberikan dukungan moral. Walaupun tubuhnya mulai renta, semangatnya tidak pernah padam. Ia sering mengingatkan kedua cucunya agar tetap sabar dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Doa nenek menjadi kekuatan batin yang menenangkan di tengah tekanan hidup. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Aisyah dan Alisa duduk bersama menuliskan rencana-rencana baru untuk masa depan usaha mereka. Mereka bermimpi suatu hari nanti memiliki restoran besar dengan cabang di berbagai kota. Impian yang besar itu membuat mereka semakin gigih menghadapi ujian. Episode ini menunjukkan bagaimana Aisyah dan Alisa menghadapi tantangan awal dalam dunia bisnis, dengan segala suka dan duka yang membentuk karakter dan ketangguhan mereka. Dari sini, perjalanan menuju kesuksesan mulai terlihat lebih nyata meskipun jalan yang dilalui penuh liku. Usaha warung kecil yang dirintis Aisyah dan Alisa mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan. Pelanggan setia semakin banyak, dan omset harian perlahan meningkat. Dari hasil kerja keras dan ketekunan, mereka merasakan manisnya buah perjuangan. Dengan modal yang mulai bertambah, Aisyah dan Alisa berani mengambil langkah lebih besar, memperluas usaha keluar lingkungan rumah nenek. Mereka menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota yang lebih ramai, dengan harapan dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Memulai cabang baru bukan hal mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari renovasi tempat, pembelian peralatan tambahan, hingga merekrut karyawan pertama mereka. Meski dengan modal terbatas, mereka tetap berusaha mengelola semuanya dengan penuh perhitungan. Peran Aisyah dan Alisa mulai terbagi dengan jelas. Aisyah lebih fokus pada pengelolaan operasional dan hubungan dengan pelanggan,
sementara Alisa mengurusi dapur dan pengembangan resep baru. Sinergi yang kuat antara mereka menjadi kunci kelancaran usaha. Cabang baru yang mereka buka menampilkan konsep lebih modern dengan suasana yang nyaman dan bersih. Dekorasi sederhana namun menarik, membuat banyak orang penasaran dan tertarik mencoba makanan yang mereka tawarkan. Promosi dilakukan secara sederhana, seperti membagikan selebaran dan mengandalkan rekomendasi pelanggan lama. Media sosial pun mulai mereka manfaatkan untuk mengenalkan usaha kepada generasi muda. Respon positif datang beriringan dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang. Namun, menjalankan usaha di tempat baru juga membawa tantangan berbeda. Persaingan dengan bisnis kuliner lain yang sudah mapan membuat Aisyah dan Alisa harus lebih kreatif dalam menjaga kualitas dan pelayanan. Mereka belajar mendengarkan kritik dan saran agar terus memperbaiki diri. Di tengah kesibukan mengelola 2 cabang, mereka tetap memperhatikan nenek di rumah. Kebahagiaan nenek menjadi prioritas utama. Mereka tak lupa menyisihkan sebagian keuntungan untuk kebutuhan nenek, dan mulai menabung khusus untuk impian besar, yaitu menunaikan ibadah haji nenek tercinta. Kerja keras Aisyah dan Alisa mulai mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Mereka tidak lagi dipandang sebagai gadis biasa yang dulu hanya bekerja sebagai pembantu, tapi sebagai pengusaha muda yang penuh semangat dan pantang menyerah. Meski lelah, mereka tetap menjaga kebersamaan. Setiap malam sebelum tidur, mereka saling menguatkan dan mengingatkan tujuan utama, membahagiakan nenek dan membangun masa depan yang lebih baik. Episode ini menandai fase penting dalam perjalanan Aisyah dan Alisa. Dari warung kecil ke cabang yang lebih besar, mimpi mereka mulai menembus batas kota dan membuka peluang baru yang lebih luas. Setelah berhasil membuka cabang pertama di pusat kota, Aisyah dan Alisa mulai merasakan dampak positif dari usaha mereka yang semakin berkembang. Omset yang meningkat dan pelanggan yang semakin banyak membuat mereka semakin optimis. Namun, di balik kesuksesan itu, muncul tantangan baru yang tak kalah besar. Mengelola 2 cabang warung makan yang cukup jauh jaraknya, membuat keduanya harus pandai mengatur waktu dan tenaga. Aisyah yang lebih banyak mengurusi operasional, sering harus bolak-balik antara cabang lama dan baru. Sedangkan Alisa di dapur harus memastikan kualitas masakan tetap terjaga di kedua tempat. Persaingan di dunia kuliner semakin ketat. Beberapa pesaing mulai meniru menu khas mereka dan menawarkan harga yang lebih murah. Hal ini memaksa Aisyah dan Alisa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan menu baru yang unik serta meningkatkan pelayanan pelanggan. Selain itu, masalah internal mulai muncul. Beberapa karyawan baru yang mereka rekrut belum sepenuhnya bisa dipercaya dan disiplin. Mereka harus menghadapi berbagai kendala seperti ketidaktepatan waktu, kelalaian dalam pelayanan, dan pengelolaan stok bahan baku yang kurang rapi. Di sisi lain, kondisi keuangan usaha juga harus lebih diperhatikan. Pembukuan yang rapi menjadi kebutuhan mutlak agar bisa memantau arus kas dan merencanakan pengembangan usaha ke tahap berikutnya. Meski dihadapkan pada berbagai rintangan, Aisyah dan Alisa tetap saling mendukung dan berbagi tanggung jawab. Mereka belajar banyak dari pengalaman ini dan mulai mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah memberikan pelatihan singkat kepada karyawan agar lebih profesional dan memahami standar pelayanan yang diinginkan. Mereka juga mulai membuat sistem kerja yang lebih terstruktur untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Di tengah padatnya pekerjaan, mereka tetap tidak melupakan nenek yang setia mendukung. Setiap kesempatan, mereka mengunjungi nenek dan menghabiskan waktu bersama, menenangkan hati yang lelah dengan kehangatan keluarga. Aisyah dan Alisa juga semakin intensif menabung untuk mewujudkan impian terbesar mereka, memberangkatkan nenek ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Tabungan khusus itu selalu mereka pisahkan dan dijaga dengan baik. Episode ini menggambarkan bagaimana perjalanan kesuksesan tidak selalu mulus dan penuh warna. Ada tantangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin dan hati besar. Aisyah dan Alisa semakin matang dalam menghadapi dunia bisnis, dan kesabaran serta kerja keras menjadi kunci utama.
Setelah melewati berbagai tantangan dalam mengelola usaha cabang pertama dan warung lama, Aisyah dan Alisa mulai merasakan buah kerja keras mereka yang semakin manis. Kedua cabang berjalan dengan baik, pelanggan semakin bertambah, dan pendapatan yang didapat membuat mereka semakin yakin bahwa bisnis kuliner adalah jalan hidup mereka. Di tengah kemajuan ini, sebuah peluang baru datang dari seorang pelanggan setia yang merupakan pengusaha kecil di kota lain. Ia menawarkan kerjasama untuk membuka cabang usaha di kotanya yang sedang berkembang pesat. Tawaran ini menjadi angin segar sekaligus tantangan baru bagi Aisyah dan Alisa. Mereka mulai merancang strategi ekspansi usaha. Persiapan dilakukan secara matang, mulai dari penentuan lokasi yang strategis, perekrutan karyawan yang tepat, hingga pengiriman resep dan standar operasional agar kualitas tetap terjaga di cabang baru. Meski merasa bangga dan semangat, Aisyah dan Alisa juga menyadari bahwa membuka cabang di kota lain berarti harus meninggalkan sebagian kendali langsung atas operasional. Mereka pun mulai melatih manajemen yang dapat dipercaya untuk mengawasi cabang baru tersebut. Di sela-sela kesibukan ini, perhatian mereka tak pernah lepas dari nenek yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi. Aisyah dan Alisa semakin giat menabung khusus untuk mewujudkan impian memberangkatkan nenek ke Tanah Suci. Waktu terus berjalan, dan tabungan yang dikumpulkan semakin bertambah. Mereka mulai melakukan riset dan persiapan administrasi agar proses ibadah haji nenek nanti dapat berjalan lancar. Kebahagiaan nenek semakin terpancar setiap kali mendengar cerita tentang kemajuan usaha cucu-cucunya. Usaha mereka yang mulai berkembang di beberapa kota membawa kebahagiaan tersendiri. Aisyah dan Alisa menyadari bahwa kerja keras, ketekunan, dan dukungan satu sama lain adalah kunci keberhasilan mereka. Episode ini mengisahkan awal mula perjalanan ekspansi usaha dan mimpi besar yang mulai tergenggam. Harapan untuk mengubah nasib keluarga dan membahagiakan nenek semakin nyata, membakar semangat mereka untuk terus maju dan berkembang. Seiring bisnis kuliner Aisyah dan Alisa yang semakin berkembang dengan cabang di beberapa kota, mereka mulai menghadapi ujian yang lebih besar. Persaingan yang semakin ketat di pasar kuliner dan pengelolaan cabang jarak jauh menuntut keduanya untuk lebih bijaksana dan teliti. Beberapa masalah mulai muncul, seperti koordinasi antar cabang yang belum berjalan mulus, stok bahan baku yang kadang terlambat sampai, serta kualitas masakan yang harus selalu dijaga agar tidak menurun. Hal ini membuat Aisyah dan Alisa sadar bahwa usaha mereka membutuhkan sistem manajemen yang lebih profesional. Mereka mulai mencari konsultan bisnis untuk membantu mengatur operasional yang lebih rapi dan efisien. Pelatihan kepada para manajer cabang juga mulai digalakkan agar setiap lokasi dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, tekanan dari para pesaing yang semakin agresif memaksa mereka untuk terus berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Aisyah dan Alisa berusaha meningkatkan kualitas layanan dan memperkenalkan program loyalitas pelanggan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan. Di sisi lain, mereka juga menghadapi masalah internal seperti kelelahan dan tekanan mental. Waktu untuk istirahat sangat terbatas. Namun semangat untuk membahagiakan nenek dan mewujudkan impian membuat mereka tetap bertahan. Nenek yang melihat perjuangan cucu-cucunya selalu memberikan dukungan dan doa. Ia yakin bahwa cobaan ini adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Doa dan kasih sayang nenek menjadi kekuatan utama bagi Aisyah dan Alisa. Selain fokus pada bisnis, mereka juga mulai mempersiapkan segala keperluan administrasi untuk keberangkatan haji nenek. Surat-surat, vaksinasi, dan berbagai persyaratan mulai mereka urus dengan teliti. Episode ini menggambarkan bagaimana Aisyah dan Alisa menghadapi ujian berat dalam perjalanan bisnis mereka, dan bagaimana mereka belajar memperkuat fondasi usaha agar tetap kokoh menghadapi tantangan. Mereka semakin matang dan siap menapaki tahap berikutnya. Setelah perjalanan panjang penuh liku dan perjuangan, Aisyah dan Alisa akhirnya sampai pada titik yang membahagiakan. Bisnis kuliner mereka kini berkembang pesat dengan beberapa cabang yang tersebar di berbagai kota, dikenal luas dan dipercaya banyak pelanggan. Hari yang dinanti pun tiba,
keberangkatan nenek tercinta menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dengan penuh haru dan bahagia, Aisyah dan Alisa mengantar nenek ke bandara. Air mata haru tak terelakkan, tanda betapa besar cinta dan rasa syukur mereka atas segala perjuangan yang telah dilalui bersama. Di Tanah Suci, nenek menjalani ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Doa-doanya mengalir, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kedua cucunya yang telah membawa perubahan besar dalam hidup keluarga mereka. Kepulangan nenek menjadi momen spesial yang dirayakan dengan penuh sukacita. Aisyah dan Alisa merasakan bahwa semua kerja keras dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kebahagiaan nenek adalah kebahagiaan mereka juga. Kesuksesan bisnis membawa mereka pada kesempatan baru, membuka cabang di kota-kota besar lainnya, dan bahkan merambah ke bisnis kuliner online. Mereka terus berinovasi dan memperluas jaringan usaha dengan semangat yang tidak pernah padam. Meskipun sibuk, keduanya tetap rendah hati dan tak lupa akan akar perjuangan mereka. Nenek tetap menjadi pusat kehidupan keluarga, dan mereka selalu menyisihkan waktu untuk bersama. Episode penutup ini menegaskan bahwa mimpi yang besar bisa terwujud dengan kerja keras, ketekunan, dan doa. Kisah Aisyah dan Alisa menjadi inspirasi bahwa dari keterbatasan dapat lahir kesuksesan yang gemilang. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Aisyah dan Alisa adalah bahwa kerja keras, ketekunan, dan dukungan keluarga dapat mengubah keterbatasan menjadi kesuksesan, serta mimpi yang besar akan terwujud jika diiringi dengan usaha yang gigih, kesabaran dalam menghadapi tantangan, dan keyakinan bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil yang manis. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.